Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Jangan lupa di subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tutorial tentang pembuatan SKP untuk guru di madrasah pada aplikasi e-kinerja untuk tahun 2024. Pastikan Bapak Ibu sudah login. Sebelumnya kita sudah pernah membuat SKP tahun 2023. Untuk tahun 2024 Bapak Ibu bisa memilih tambah periode SKP. Kita pilih periode SKP-nya itu yaitu dari Januari 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Jadi ini adalah target Bapak Ibu selama 1 tahun. Di target kinerja Bapak Ibu selama 1 tahun. Kita pilih yang kuantitatif, lalu kita ambil detail SKP sama seperti tahun 2023. Kita ambil tambah RHK. Jadi pastikan sebelumnya atasan Bapak Ibu sudah membuat SKP organisasi. Jadi kita semuanya SKP ini yang utama, ada RHK utama itu adalah diambil dari Perkin Bapak Ibu, yang untuk tingkat madrasah sanawiyah itu ada 16 beserta indikatornya ada 28 RHK. Kita cukup memilih yang memang kita intervensi kerjanya sebagai kerja kita seorang guru. Kita pilih contohnya yang pertama saya ambil itu RHK metode inovatif. Kita ambil yang utama rencana hasil kerja itu bahasanya berupa bahasa output. Apa rencananya? Saya buat di sini dokumen penerapan metode pembelajaran inovatif pada mata pelajaran matematika. Saya memang membuatkan mapelnya karena nanti sebenarnya SKP kita ini juga digunakan oleh atasan kita untuk membuat SKP-nya. Jadi kalau membuat per mapel memang dibuatkan kata-kata mapelnya memudahkan atasan untuk membuat laporan sebagai bukti dukung nanti untuk SKP kepala madrasah atau atasan kita. Oke, saya juga sudah membuat rekapannya sebelumnya. Kita klik OK. RHK-nya, oke, kita tambah aspeknya, kuantitas, berarti kita ambil aspek kuantitas yang saya isi adalah indikatornya adalah jumlah dokumen penerapan metode pembelajaran inovatif, karena tadi RHK-nya inovatif, jadi samakan bahasanya dengan bahasa indikator RHK yang sebelumnya sudah kita ambil. Targetnya Bapak Ibu, targetnya itu karena penilaian kita sekarang itu per bulan, jadi targetnya itu adalah pembelajaran kita, karena pembelajaran kita penuhnya sebenarnya dalam 1 tahun itu adalah 10 bulan, karena 1 bulannya ada ujian semester 1 dan ujian semester genap. Kalau saya kebetulan karena saya mengajar kelas 9, tidak full belajarnya karena pembelajaran kelas 9 itu hanya sampai bulan Maret, maka target dokumen saya ambil 8. Karena 8 dokumen karena memang tidak full pembelajarannya. Jadi target itu tergantung Bapak Ibu. Untuk yang kelas 7 atau Bapak Ibu misalnya mengajar kelas 7 dan kelas 8 bisa ngambil 10 dokumen. Aspek indikator selanjutnya saya ambil waktu. Saya pakai indikatornya itu jangka waktu pelaksanaan dengan target 12 bulan. Karena target saya menyelesaikannya dalam waktu 12 bulan targetnya. Ini untuk RHK yang pertama, RHK metode inovatif. Bisa kita lanjutkan, kita cari lagi RHK atasan kita tambah RHK. Di sini saya pilih RHK yang memang RHK dari Bapak Kepala Madrasah atau atasan kita yang kita intervensi, yang kita laksanakan. Jadi tidak harus kita laksanakan semuanya, karena memang ada yang kerjanya itu ada di bagian TU, ada yang guru, ada yang waka. Jadi kita tidak harus mengintervensi semuanya, yang bagian kita. Selanjutnya saya pilih itu RHK pembelajaran menggunakan TIK. Sama seperti tadi indikatornya, yang ini kita pilih yang utama karena itu masuk kerja utama kita. Jumlah dokumen penerapan mata pelajaran berbasis TIK pada mata pelajaran matematika. Ini untuk rencana hasil kerja saya. Jadi bahasanya tuh bahasa output, apa sih yang nanti kita laporkan dokumennya. Jadi dokumennya bisa nanti berupa perangkat, laporan atau lain sebagainya. Makanya saya buat dokumen.
Dokumen penerapannya kita pilih aspeknya sama seperti tadi. Indikator kuantitas, aspeknya kuantitas berarti jumlah dokumennya. Jumlah dokumen pembelajaran TIK yang dengan target saya masih sama 8 dokumen karena saya kelas 9 tidak full. Kalau Bapak Ibu bisa membuat 10 dokumen karena sebenarnya Bapak Ibu mengajar pun tidak full 12 bulan karena ada 1 bulan itu untuk waktu ujian semester, 1 bulan ujian semester genap, 1 bulan semester ganjil. Lakukan seperti itu terus sampai RHK utama RHK-nya siap. Jadi RHK yang terintervensi sesuai dengan pembelajaran kita. Sama waktunya nih, waktunya jangka waktu pelaksanaan targetnya 12 bulan. Ini targetnya 12 bulan juga karena saya menargetkan 12 bulan. Kalau seandainya Bapak Ibu memang mau targetkan 10 bulan terserah. Karena target itu kita target dalam setahun. Jadi target itu bisa lebih, target itu nantinya ketika rencana aksinya itu kita tidak boleh kurang dari targetnya. Maksudnya kalau dokumennya 8 kita ambil, tapi kalau kurang nilai kita berarti di bawah yang kita targetkan. Jadi kalau kita targetkan 8 tapi dokumennya nanti ada 10, itu nilai Bapak Ibu akan lebih tinggi. Kita pilih RHK yang selanjutnya yaitu bahan belajar TIK. Karena tadi saya pilih RHK yang menerapkan TIK menggunakan pembelajaran TIK tentu ada bahan belajarnya. Kalau Bapak Ibu menerapkan TIK tentu ada bahan belajarnya. Jadi indikatornya sama, dokumen bahan belajar berbasis TIK pada mata pelajaran matematika. Karena saya kebetulan adalah guru matematika. Targetnya siap RHK-nya kita pilih aspek kuantitas sama. Kalau kuantitas tuh pasti dengan jumlah dokumen bahan belajar berbasis TIK. Target saya masih 8. Kalau Bapak Ibu tergantung Bapak Ibu kalau tentang TIK ini. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak menggunakan TIK dalam pembelajarannya tidak usah dipilih RHK-nya. Tidak usah diintervensi. Atau dalam itu saya tidak tiap bulan menggunakan TIK. Ya berarti Bapak Ibu tinggal pastikan berapa dokumen yang Bapak Ibu buat yang memang Bapak Ibu menggunakan pembelajaran TIK. Misalnya saya cuma bulan Januari saja ya sudah bisa buat 2 bulan. Saya satu semester itu cuma membuat TIK itu 3 kali pembelajaran. Ya Bapak Ibu bisa buat 3 dokumen. Jadi itu tergantung Bapak Ibu. Kita pilih RHK yang selanjutnya yaitu RHK yang memang kita intervensi sesuai pekerjaan kita. Ini RHK yang saya pilih selanjutnya adalah ASN profesionalitas, ASN yang profesional. Jadi Bapak Ibu yang melakukan pengembangan diri bisa berupa diklat mengikuti seminar. RHK-nya itu adalah meningkatnya ASN profesionalitas dengan indikatornya. Nih kita pilih ya, ini yang ASN profesionalitas kan ada 2. Kalau yang pertama ada nilai maksimal 71 itu adalah yang diintervensi oleh TU karena dia merekap. Kalau kita pilih ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatan karena ini menjadi syarat untuk nanti juga kita dalam kenaikan pangkat dalam pengembangan diri untuk peningkatan kompetensi. Di sini saya ambil untuk peningkatan kompetensi saya ngambil untuk yang melaksanakan atau mengikuti diklat. Kalau Bapak Ibu ada publikasi ilmiah seperti pembuatan buku, makalah, Bapak Ibu juga bisa mengambil di RHK ini, mengintervensi. Nanti indikatornya tinggal ditambahkan. Misalnya indikatornya berarti makalah tentang apa, itu rencana targetnya, atau PTK tentang. Jadi semua pengembangan diri RHK-nya adalah meningkatnya ASN profesionalitas yang sesuai leveling jabatannya. Kuantitas saya pilih targetnya 2, jadi 1 semester sesuai batas minimal saja. Batas minimal kan untuk pencairan TPG ya kali ini untuk pengembangan diri minimal mengikuti pengembangan diri atau pelatihan itu kan 1 per semester. Jadi saya ngambil 2 laporan. Batas minimal saja karena kalau melebihi
itu bagus, tapi kalau misalnya kurang dari target nilainya akan berarti tidak di bawah ekspektasi karena di bawah target. Jadi saya menargetkan 2. Kalau Bapak Ibu menarget, oh saya tiap bulan saya akan mengikuti diklat, berarti saya buat 12 bulan, boleh. Jadi target itu tergantung Bapak Ibu. Saya mengambil target minimal saja. Kita masih memilih RHK lagi, masih ada RHK yang kita intervensi dari RHK yang utama tentang persentase siswa yang mengikuti asesmen. Ini berhubungan dengan penilaian. Kita ambil rencana hasil kerjanya, yaitu laporan hasil belajar siswa. Jadi laporan hasil belajar siswa dengan aspeknya nanti kuantitasnya itu. Jadi asesmen ini tidak hanya ujian terakhir, ulangan harian pun termasuk penilaian. Jadi kuantitasnya adalah jumlah laporan hasil belajar siswa. Kuantitasnya adalah jumlah laporan hasil belajar siswa. Nanti targetnya Bapak Ibu, kalau kami di sekolah kami sepakati untuk satu semester itu ada 3 nilai atau 3 laporan, yaitu nilai minimal ulangan harian 1 PTS dan 1 ujian semester. Karena kebetulan saya adalah kelas 9, berarti saya tidak full 6 laporan, tapi hanya 5 laporan karena tidak ada PTS pada semester ini. Jadi target saya hanya 5 laporan hasil belajar. Kalau Bapak Ibu mau nargetkan lebih dari itu boleh, atau hanya nilainya 2 laporan saja semester 1 dan semester 2 silakan. Karena itu memang adalah target dari Bapak Ibu masing-masing. Kalau di sekolah kami sepakati targetnya adalah 6 laporan karena kebetulan saya kelas 9 tidak full, berarti hanya 5 laporan. Itu untuk RHK penilaian. Kita cari lagi RHK yang memang masih kita intervensi, RHK utama. Jadi dahulukan adalah RHK utama. RHK utama ini dibuat dari perkin Bapak Ibu, perkin kinerja atasan kita terhadap atasannya. Jadi kepala madrasah terhadap kepala Kementerian Agama masing-masing di daerah Bapak Ibu. Biasanya perkin itu sama. Ini tentang RHK pendidikan karakter dalam pembelajaran. Dalam kurikulum kita untuk terutama kurikulum 2013 yang diutamakan adalah pendidikan karakter. Di kurikulum Merdeka pun juga pendidikan karakter. Jadi jelas RHK ini kita intervensi. Apa kata-kata rencana hasil kerjanya? Yaitu dokumen pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran. Kebetulan saya matematika, berarti nanti saya buat matematika. Jika Bapak Ibu yang mengajar di kelas 7 dan kelas 8 yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu juga bisa memasukkan laporan kegiatan P5 P2RA-nya ke dalam RHK ini. Jadi tinggal menambahkan nanti kata-katanya. Di situ jumlah dokumen kan ada mata pelajaran Bapak Ibu tinggal menambahkan kata-kata dan P5 P2RA. Karena saya guru kelas 9, saya tidak melaksanakan kegiatan P5, tapi yang melaksanakan adalah guru pembimbingnya. Saya tidak menjadi pembimbing dalam kegiatan P5, berarti saya tidak memasukkan kegiatan P5 di dalam rencana kerjanya. Kalau Bapak Ibu melaksanakan, silakan masukkan ke dalam rencana hasil kerja di bagian RHK pendidikan karakter. Karena tujuan kegiatan P5 adalah pendidikan karakter profil pelajar Pancasila. Itu untuk RHK kita yang utama. Indikator kuantitasnya sama, jumlah dokumen. Kalau Bapak Ibu mengajar di kelas 7 dan kelas 8 bisa 10 dokumen dan ditambah kegiatan P5 menjadi 11 dokumen. Karena saya masih kelas 9, berarti saya buat targetnya adalah 8 dokumen. Karena pembelajaran kelas 9 itu tidak full satu semester ini. Jadi target saya hanya 8 dokumen. Kalau Bapak Ibu yang mengajar kelas 7 dan kelas 8 bisa membuat target mata pelajarnya 10 dokumen ditambah kegiatan P5-nya, berarti menjadi 11 dokumen. Oke, waktunya sama, jangka waktu pelaksanaannya adalah 12 bulan.
Ini selesai yang saya intervensi, RHK utama atasan saya hanya saya mengintervensi 6. Jika Bapak Ibu, ada lagi bisa lebih dari yang saya intervensi, jadi silakan dicek RHK atasannya yang bagian utama. Jika Bapak Ibu menjadi pembina pramuka, berarti Bapak Ibu juga memasukkan ke dalam, SKP Bapak Ibu yang bagian utama. Atau Bapak Ibu juga menjadi pembina ekstrakurikuler yang bermuatan moderasi agama, Bapak Ibu juga memasukkan ke dalam RHK utama. Jadi setiap, atasan juga membuat ada namanya RHK tambahan. Kalau di atasan saya cukup simpel RHK tambahannya, cuma melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepada pimpinan. Di sini saya buat untuk tambahan saya, kebetulan saya adalah ditugaskan sebagai wali kelas. Karena yang utama tadi tidak ada memasukkan wali kelas, berarti wali kelas itu masuk ke dalam tugas tambahan. Saya pilih RHK tambahan. RHK tambahan melaksanakan tugas kedinasan lainnya. Saya pilih rencana hasil kerja saya itu adalah laporan laporan pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Kebetulan saya adalah wali kelas kelas 9. Jadi saya buat di sana. Saya pilih RHK tambahannya yang memang dibuatkan oleh atasan ya, menjadi wali kelas. Oke, untuk indikatornya, speknya, kuantitasnya, karena saya membuat laporan wali kelas itu per semester, jadi saya targetkan jumlah laporan wali kelas itu sebanyak 2 laporan. Karena saya memang membuatnya per semester. Kalau Bapak Ibu membuat laporan wali kelasnya per tahun, Bapak Ibu bisa buat itu 1 laporan. Untuk aspek waktunya sama, jangka waktu pelaksanaannya, indikatornya jangka waktu pelaksanaan berarti targetnya 12 bulan. Jadi target Bapak Ibu untuk menyelesaikan, untuk melaksanakan kegiatan wali kelas itu adalah 12 bulan. Selesai untuk tugas tambahan. Saya juga pasti biasanya selalu mendapat tugas sebagai pembuat soal atau pengawas ujian. Maka di sini saya menambahkan lagi RHK tugas tambahan karena berbeda tugasnya tadi. Konteksnya tadi laporan adalah wali kelas, sekarang konteksnya saya sebagai pembuat soal. Rencana hasil kerjanya hanya SK karena pembuat soal, pengawas. Nanti kita tinggal tambahkan SK, rencana hasil kerjanya adalah SK panitia atau SK pembuat soal, panitia atau pengawas, karena saya belum tahu nantinya saya jadi panitia atau tidak. Jadi pengawas biasanya pasti, dan makanya saya pakai kata garing karena biasanya di sekolah kami untuk SK pembuat soal, panitia dan pengawas itu disatukan. Oke, kuantitasnya karena ujian yang saya targetkan ada 3 ujian. Yang pertama ujian asesmen madrasah, ujian akhir kelas 9, ujian akhir semester 1, ujian akhir semester 2. Karena setidaknya saya pasti akan kebagian mengawas ujiannya. Oke, sudah tersimpan. Kita perhatikan lagi untuk aspek indikatornya, kuantitasnya itu jumlah SK, karena tadi saya menargetkan menjadi pembuat soal dan panitia atau pengawasnya ada 3 ujian, maka target saya pun 3 SK. 3 SK yaitu ujian asesmen madrasah, ujian akhir kelas 9, ujian akhir semester ganjil, dan ujian akhir semester genap. Waktunya karena 1 SK itu ujian tidak dilaksanakan 12 bulan penuh, biasanya hanya 1 ujian itu hanya penuh 1 bulan paling lama. Berarti untuk targetnya jangka waktu pelaksananya saya buat tadi ada 3 SK berarti 3 bulan. 1 SK itu 1 bulan. Ada 2 tambahan karena dalam 1 tahun itu saya tidak tahu akan mendapat tugas tambahan apalagi.
berarti saya juga membuatkan target. Saya ditugaskan tugas kedinasan lainnya. Seperti misalnya nanti saya jadi pembina lomba atau pembina olimpiade, karena memang belum tahu, karena dalam 1 tahun berarti saya targetkan ada nanti saya menerima tugas kedinasan lain dari atasan saya dalam jangka waktu setahun. Saya buat nanti ada laporannya. Saya bisa jadi guru pamong, pembina lomba, pembina MyRes atau pembina lainnya, maka saya menargetkan satu. Saya targetkan kuantitasnya satu. Jika memang nanti saya ditugaskan dalam 1 tahun itu ke dinas lainnya lebih, saya tidak masalah. Tapi kalau kurang kan di bawah ekspektasi saya. Berarti saya hanya menargetkan satu. Kalau memang saya lebih, saya akan membuat nanti ketika bukti fisiknya lebih dari target. Satu laporan untuk tugas kedinasan lain yang nanti diberikan ke atasan saya selama rentang waktu 1 tahun. Oke, berarti untuk waktunya pun nanti jangka waktu pelaksananya adalah 12 bulan. Karena saya tidak tahu saya mendapat tugas itu di bulan apa atau tugasnya apa saja. Oke, sudah siap SKP saya yang utama dan yang tambahan. Silakan sebelumnya nanti Bapak Ibu cek dulu, mungkin nanti ada bahasa yang salah sebelum diajukan supaya tidak ada nanti kita di draft kembali untuk diperbaiki dari atasan. Bapak Ibu periksa kembali, setelah memang rasanya sudah yakin, Bapak Ibu bisa klik ajukan SKP Bapak Ibu. Sebelum itu kita juga edit lampiran ya. Ini ada edit lampiran di bagian paling bawah. Ini nanti ada dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Saya sudah buatkan filenya. Jika Bapak Ibu mau nanti bisa saya selipkan linknya nanti di bio YouTube saya. Bapak Ibu bisa mendownload. Tidak usah diberi nomor untuk yang edit lampiran, cukup enter saja karena nanti nomornya otomatis, kita tinggal copy. Jika kalau Bapak Ibu mau nanti Bapak Ibu silakan download nanti yang ada link yang ada di bio untuk kata-kata di bagian lampiran ini, tinggal copy saja ya Bapak Ibu. Ini untuk memang yang sudah saya buatkan, sudah dibuatkan, tinggal memang ngopi saja. Kalau Bapak Ibu mau silakan. Jadi silakan di copy bagian lampiran, diisi penuh sampai ke konsekuensi, dan baca kembali SKP Bapak Ibu ketika sudah siap sebelum diajukan. Jika sudah siap mengisi semua bagian SKP, silakan Bapak Ibu ajukan SKP-nya dan tunggu persetujuan dari atasan Bapak Ibu. Terima kasih dan sampai ketemu di lain waktu.